habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengan bagian Alkitab yang akan kita dengar dan baca bersama lewat perenungan kita di minggu yang berjalan ini, lewat Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena apa yang menjadi rencana kita bersama. Hari ini kita boleh sama-sama untuk mensukseskan salah satu program kita wilayah Manado Timur 6 dalam pelaksanaan katekisasi untuk tahap ketiga. Yang walaupun yang mungkin orang pikir kita akan laksanakan di satu tempat yang mungkin lebih nyaman dari gereja Jemaat Victory Keiran ini. Tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita untuk mau melaksanakan katekisasi tahap ketiga. Dan lewat pelaksanaan katekisasi tahap ketiga ini kita kembali diperdengarkan lagi dengan bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan kita boleh mengangkat dari Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 35. Bila kita cermati bersama bahwa dalam bagian perenungan ini mau mengungkapkan satu perjumpaan Yesus dengan Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Sangat menarik karena mereka baru saja mendengar cerita dari para perempuan yang terkubur Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Namun rupanya mereka belum percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu bangkit, karena mereka belum mengenal secara benar siapa Yesus itu. Padahal Yesus sendiri telah menyampaikan kepada mereka sebelum ia mati
Nah, hal itu nampak ketika Yesus datang menjumpai Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Terjadi dialog antara Yesus dan mereka, tetapi mereka tidak mengenal dia. Itu nyata dari perkataan Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Itu ungkapan dari Kleopas. Pada akhirnya ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka, seketika itu mata mereka terbuka. Dan Yesus yang secara ajaib telah hilang di antara mereka sehingga membuat mereka sadar dan teringat bahwa ketika terjadi percakapan dengan Yesus selama dalam perjalanan, hati mereka berkobar-kobar, menandakan bahwa Yesus adalah anak Allah berjalan bersama dengan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengetahuan dan pengenalan dari Kleopas dan temannya dalam renungan ini mau membuktikan bahwa mereka hanya sekedar mengenal Yesus. Begitu juga dengan kita sebagai umat ciptaannya yang hanya mengenal Yesus dari cerita orang apakah itu kita sebagai pendeta, penatua, diaken, guru agama. Namun itu tidak cukup untuk mengenal dengan baik tentang Yesus. Pengenalan tentang Yesus bukan soal ilmu pengetahuan, tetapi soal perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, dengan cara mencari tahu kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab dan menyaksikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Dalam perjalanan kehidupan setiap hari, pastinya kita pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan tentunya hal itu menjadi suatu pengalaman yang luar biasa, karena pada saat itulah kita benar-benar merasakan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu semakin kuatlah kita untuk selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mau mengajak kepada kita supaya bagaimana kita mampu untuk dapat melakukan dalam peran kita sebagai hamba-hambanya. Dan itulah juga yang mau disampaikan sebagaimana berita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa ketika Kleopas bersama temannya menyaksikan, dapat nanti sadar ketika mereka duduk makan bersama dengan Yesus, karena mereka dihalangi dengan sesuatu sehingga membuat mereka tidak mengenal jelas bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga kita melihat bahwa ternyata berjumpaan dengan Tuhan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Kendati pun seberat apapun yang boleh Tuhan alami, jumpai dalam pelayanan kita, tapi ketika Tuhan melibatkan Tuhan, maka segala sesuatu dimungkinkan oleh Tuhan dapat kita jalani. Mengajak kepada kita supaya jangan pernah kita hanya untuk mengandalkan kekuatan kemampuan kita, sebab ketika orang mengandalkan kekuatan kemampuan kita dan tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan mengalami kesulitan. Dan itulah juga yang menjadi pengalaman yang boleh disaksikan dalam firman Tuhan kita pada saat ini, bagaimana Kleopas dan temannya yang boleh mengalami satu keadaan yang betul-betul menghalangi mereka, bagaimana mereka mau melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ketika mata iman mereka
terbuka, sadar, maka mereka mampu mengungkapkan rasa kadang di tengah jalan tak seperti hati berkobar-kobar karena mereka sedang berjalan dengan Yesus. Nah, karena itu dengan sukacita mereka boleh dan mampu menceritakan itu dan mampu untuk mewartakan itu, menyampaikan itu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika tiba ke-11 murid Yesus telah berkumpul dan mereka mulai membagikan kabar sukacita itu. Walaupun dorang seolah ada jalan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus, dari Emmaus kembali lagi, tapi tidak menghalangi niat dan tekad mereka untuk mau membagikan kabar sukacita yang mereka alami sebagaimana pertemuan mereka dengan Yesus. Bagaimana mereka memberi kesaksian iman dalam perjumpaan itu kepada murid-murid Yesus. Peristiwa itu menunjukkan bahwa jika Yesus tidak memberi pengharapan melalui penampakan-penampakannya, maka para murid pasti tercerai-berai karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah membuat mereka sedih dan kehilangan pengharapan. Nah, sebagai orang yang percaya, sebagai pelayan khusus dalam kita menjalani hidup ini, kita pasti pernah juga mengalami berbagai kehidupan yang sulit dengan berbagai banyak tantangan pergumulan baik dari dalam maupun dari luar yang seringkali juga mematahkan semangat sehingga kita mulai kehilangan pengharapan. Kita seringkali juga mengalami ketakutan, kekhawatiran oleh karena beratnya pergumulan yang orang alami. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya marilah kita tetap selalu menempatkan dan terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, supaya benar-benar berjalan dengan Tuhan. Pelayanan kita tidak pernah akan menjadi sia-sia, tapi berjalan bersama dengan Tuhan selalu membangkitkan hati yang bersukacita dan berkobar-kobar. Dan marilah Tuhan, sebagai pelayan khusus yang ada di wilayah Garut Timur 6 ini, kita mau berjalan bersama dan kita mau hadirkan Tuhan, supaya dengan menghadirkan Tuhan maka pelayanan kita akan mendatangkan berkat dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan kami. Berkat Tuhan, Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus